screen, istilah green screen itu. Tetapi kita mungkin belum ke sana lah. Yang penting tahu dulu bagaimana dan cara mengaksesnya bagaimana. Sayangnya perangkat kita yang kita pegang tiap hari itu sebenarnya sangat cukup mumpuni untuk bisa memfasilitasi itu. Tetapi karena tidak tahu dan tidak mau tahu dan tidak pernah mempraktikannya, maka kita kebingungan mau mulai dari mana. Nah, makanya di sini mungkin sebenarnya saya ingin tawarkan satu persepsi bahwa teknologi itu sebenarnya tidak mempersulit kita. Sebenarnya teknologi itu hadir untuk mempermudah. Jadi kalau ada persepsi hari ini bahwa komputer, belajar itu sulit kok, sulit. Sebenarnya itu mempermudah, hanya saja cara pandang kita. Yang ingin saya bagi adalah cobalah kita merubah paradigma, karena beberapa inbox ke saya itu seakan-akan ada sesuatu yang sulit begitu, sulit. Nah, kita yang terlatih terbiasa ini menganggapnya ini mudah. Ya, saya pikiran mudah bagi saya kan belum tentu mudah bagi orang lain. Tetapi basic keilmuan itu sebenarnya tidak lagi menjadi penentu hari ini bahwa orang itu profesional, orang itu mahir. Karena yang hari ini ada, seperti yang kita bahas tadi malam, 4 kompetensi prinsipal yang harus dipegang hari ini, bahwa orang berkualitas itu bukan saja aspek pengetahuan saja, tapi dia harus kreatif, kemudian kolaboratif, ya. Kecerdasan bagaimana bersosialisasi itu menjadi penting. Makanya saya bilang Bang Olis, gelar itu tidak lagi menjadi acuan utama. Menteri kita itu S2 itu, tapi dia bisa mimpin Profesor Doktor IPB gitu. Itu yang maksudnya itu kasuistik saja, tidak juga. Gelar tetap penting, Pak, tapi di lingkungan yang lain. Di lingkungan yang lain. Ini industri kreatif digital tidak mengangkat gelar dan kehormatan begitu. Yang penting konten kreatifnya dipakai tidak itu. Makanya kita poin penting sebenarnya, pernahkah Bapak Ibu menggunakan IoT ini, Internet of Things? Di presentasi itu saya ada salah ketik, kurang I ya. Kecerdasan ini sebenarnya kita sudah pernah sentuh ketika Bapak Ibu itu menggunakan asisten untuk mendaftarkan siswa atau membuat formulir kemarin. Bayangkan dengan 10-15 tahun lalu kita kalau mendaftar sesuatu harus mengisi formulir cetak, kemudian membolongi, atau kalau ujian itu harus dioles-oles, kalau ujian, kalau kita jadi guru periksa itu harus ada dirokok, dibolong-bolongi. Sangat ribet sekali pekerjaannya, dan itu sudah sangat terbantu. Makanya saya ajak Bapak Ibu kemarin itu ya belajar mengalami, belajar berproses dengan formulir itu, Google Form itu. Meskipun sebenarnya untuk membuat form bukan semata-mata Google Form ya, ada banyak platform yang lain yang bisa digunakan. Tetapi kalau Bapak Ibu mengalami sendiri mempraktikkan Google Form itu sebuah asisten yang kita bisa pakai sebagai alat bantu kita untuk membuat sebuah registrasi. Satu, pendaftaran. Membuat daftar list kebutuhan administrasi. Misalnya dalam satu kantor, you mau belanja apa aja? 1, 2, 3 ya. Kirim formulir, mereka isi dan tiba-tiba sudah jadi begitu. Siapa yang jadi? Bukan orang-orang yang terlibat berkolaborasi dengan kita, menginput data, ya kita tinggal lihat hasilnya seperti apa. Tidak lagi mencatat begitu. Yang terjadi sekarang kan, ya minta maaf ini sharing saja. Sudah ada yang terangkan di depan mata, komputer. Nah, kita masih butuh kertas lagi menulis. Ya, teknologinya kan 2 kali lipat harus bekerja. Padahal sebenarnya ada foto kan Bapak Ibu di situ. Tinggal foto aja, pakai foto, tak. Selesai, tinggal kita baca-baca, geser-geser. Itulah pemanfaatan teknologi sebenarnya. Atau misalnya kalau terlambat merekam pertemuan ini, pakai itu teknologi rekam di HP itu kan ada untuk merekam. Boleh menggunakan itu, direkam, kemudian mengulang lagi pembicaraan. Tetapi teknologi ini lebih canggih lagi karena Kang Holis itu sudah punya alat perekamnya, jadi kita bisa merekam, merecord ulang ya. Jadi sebenarnya tidak perlu mencatat, cuman memahami saja.
Nanti hal-hal yang penting mungkin diingat, oh ya saya mau menulis ini, saya mau, ya mungkin itu saja yang kita akan bahas ya. Nanti saya akan mengajak Bapak Ibu melihat bagaimana cara kita menulis, membuat modul, pengembangannya ke modul ya, pengembangannya ke materi yang lebih cepat. Tetapi apa nanti yang kita siapkan? Apa yang nanti kita siapkan? Semuanya itu berkutat di yang pertama, materi cetak digital. Oke, mungkin terlalu cepat bahasan saya karena agak cepat ya. Yang pertama itu materi cetak digital. Kenapa saya bilang cetak digital? Dulu kita kenal itu kertas, sekarang dirubah ke digital. Makanya itu digitalisasi, sekarang zamannya digital itu hanya dari cetak berubah ke digital. Oke, yang kedua itu kita mempersiapkan sebuah media presentasi yang harus dikuasai oleh pengajar atau yang diajar. Karena dengan begitulah dia bisa mempresentasi, dia bisa menayangkan, kemudian dia bisa membuat, bahkan presentasi ini, kenapa wajib? Tidak mewajibkan harus pakai proyektor, harus ada proyektor dulu baru kita presentasi, ya tidak seperti itu. Sebab presentasi ini adalah jalan tengah antara digital dan video gitu. Kalau kita tidak menggunakan video, presentasi cukup. Karena itu materi digital yang flip ya, flip itu setengah digital lah mungkin, setengah flip, bisa seperti sangat interaktif. Nah, ada beberapa tawaran aplikasi. Bapak Ibu nanti lihat kalau pernah mengenal nama-nama aneh yang aplikasi di presentasi itu, nanti mungkin setelah ini saya praktikkan. Saya selesaikan presentasi dulu, nanti setelah itu saya praktikkan satu-satu jika ada waktu ya. Saya sudah siapkan video tutorialnya sedetil, tinggal saya unggah, atau nanti saya putar aja di sini nanti. Satu hal yang kita sudah kerjakan dari kemarin itu adalah video pembelajaran. Meskipun sebenarnya kontennya lain, misalnya itu adalah konten untuk mengenalkan tools, mengenalkan aplikasi sebuah video daring, tapi itu sebenarnya adalah langkah-langkah, step by step, yang diterjemahkan dengan pikiran sendiri, kemudian langkah-langkah itu bisa mewakili apa yang Bapak Ibu sedang kerjakan. Jadi sudah sangat cukup bagus. Sekarang Bapak Ibu juga harus terbiasa bagaimana menyajikan materi bahan itu dengan video. Karena video ini sangat diakses banyak orang. Bahkan anak kecil, orang dewasa, remaja, semua mengakses video hari ini untuk membantu memahami. Kalau hanya untuk gambar mungkin sekilas, tapi kalau video lebih kepada praktiknya. Kenapa? Satu lagi bahwa seberapa kualitas konten yang kita tawarkan itu selalu ada review, selalu ada evaluator. Kita harus rajin-rajin juga mengoreksi ya, misalnya. Karena di beberapa konten itu kadang orang terasa sangat superior sehingga tidak ada ruang bagi mereka untuk perbaikan. Saya melihatlah di beberapa LKP, mungkin tidak di sana ya, di sini. Karena LKP-nya sudah tidak dievaluasi, materinya yang sudah zaman bahula itu masih dipertahankan, modulnya juga sudah seperti itu. Jadi orang ingin mengembangkan kontennya juga sudah, karena tidak ada membuka ruang untuk misalnya uji publik, bagaimana ini pengembangannya dan lain sebagainya. Ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman yang bergerak di arah kursus pembelajaran, PKBM dan lain sebagainya. Karena materi itu penting, seberapa penting itu karena ada kelanjutannya dari sini. Kita akan memproduksi media. Media itu tidak saja berakhir sebagai bahan bacaan atau sumber belajar, tetapi harus dikembangkan. Pengembangannya seperti apa? Pengembangannya adalah keterlibatan partisipan aktif untuk bisa mengembangkan sesuai dengan kreativitasnya.
Berbeda kalau misalnya di kampus atau di sekolah. Kalau di sekolah, kalau ada sintaknya namanya, sintak itu tahapan-tahapan ya, 1 sampai 10, tidak boleh lebih. Jadi apa yang disampaikan guru ya itu aja. Tidak boleh lebih secara teoritis. Tapi kalau di konten kreatif, orang bisa mengembangkan sesuai dengan kreativitasnya, sesuai dengan latar belakangnya, sesuai dengan niatnya, sesuai dengan keinginannya. Ya, itu yang sangat penting. Seberapa hebat konten ini bisa bertahan? Ya ini, kita interaksi di dunia digital harus mengenal minimal 4 logo ini. Minimal 4 logo ini. Harus masuk konten digital, harus masuk ke 4 industri ini. Saya bilang industri ya. Karena masih banyak di antara pegiat kita di dunia digital itu menganggap ini hanya sebatas hiburan gitu. Facebook itu hiburan, Twitter itu tweet-tweet lah, Instagram, IG itu ajang pamer selebgram gitu. Atau YouTube itu hanya mengambil tutorial orang lain, tapi kita tidak pernah memproduksi gitu. Kalau bahasa Jawa ya bilang apa? Pak Holis, ya enak cuman ngambil, nggak pernah setor gitu. Jadi maksudnya di industri digital itu sebenarnya kita dipaksa untuk memproduksi, bukan mengambil konten orang lain, karena minimnya produktivitas orang Indonesia, minta maaf, termasuk saya maksudnya. Kalau saya juga tidak digenjot untuk materi, saya tidak bikin konten-konten, Pak Holis. Jadi kita semua terpacu ini. Kita semua terpacu untuk membuat. Saya jelaskan sedikit Bapak Ibu karena saya pernah mengikuti kelas khusus di Facebook ya. Jadi bukan sekedar ininya pelatihan dengan beberapa manajemennya. Mereka tur keliling Indonesia termasuk mendatangi tempat saya dan saya ajak diskusi banyak tentang Facebook. Namanya Facebook Academy. Jadi Facebook ini sebenarnya banyak orang dari kita tuh hanya memanfaatkan sebagai sarana hiburan, padahal ini adalah sebuah sajian konten yang kita bisa belajar di dalamnya lebih banyak. Nah, misalnya ada platform bagaimana cara menganalisis, kemudian bagaimana media itu dibuat, dipublikasi, dan lain sebagainya. Ilmunya sebenarnya kita ambil untuk sajian dalam LKP kita, tapi hari ini LKP mana yang mengambil Facebook sebagai media? Jarang ada, kecuali dia memang produksinya adalah produksi untuk iklan dan publikasi saja begitu. Itu nanti kita bahas ya, microblog Twitter di awal-awal, kalau industri Twitter sekarang lebih cenderung turun karena di konten video lah lebih banyak, tapi cuitan-cuitan hashtag tagar itu yang menaikkan rating di industri periklanan sebenarnya. Dan memang butuh tokoh ya untuk mempopulerkan, untuk follower lebih banyak dan lain sebagainya. Di manakah untuk pembelajarannya? Pembelajaran di microblog Twitter itu yang kita ambil kontennya adalah seberapa populer satu tema konten yang sekarang lagi populer. Dan itu menjadi pembelajaran di LKP untuk bisa mengambil sebagai sebuah industri begitu. Jadi kita kan tidak, kalau tiap hari nonton TV, berita pagi, berita sore, pasti cuman COVID-19, tidak ada yang lain. Tapi di microblog Twitter itu, kita bisa mengetahui besok prospeknya itu apa saja. Sudah dibicarakan, karena dia namanya trending ya, Bapak Ibu kalau masuk di Twitter, itu trending apa saja, bisa bertahan kapan saja, itu kita pantau lewat Twitter gitu. Itu. Kalau Instagram, ini produksi setengah jadi video sebenarnya untuk seperti uji coba uji coba popularitas lah. Dia memang andalannya hanya video, tapi saya lebih menyarankan tetap menjadi perhatian kita sebagai pegiat digital, bagaimana caranya mengambil konten-konten di IG itu, Instagram itu, dipakai sebagai konten pembelajaran yang menarik di kelas. Karena selama ini saya tidak tahu ya, tidak pernah melihat LKP itu mengambil konten video dan flip. Yang ada itu media cetak. Yang ada itu cetak, digital,
Kalaupun ada itu misalnya di beberapa pegiat digital yang misalnya menyediakan memproduksi apps aplikasi APK kemudian di-upload sebagai bisnis ya, pure bisnis di Play Store, di industri download gitu. Tapi yang saat ini juga tidak pernah diperhatikan oleh teman-teman bahwa sebenarnya tutorial itu sangat bisa menjamin kelangsungan profesi Anda di industri LKP. Kenapa? Karena dengan membuat video pembelajaran atau membuat tutorial, saya tidak bilang ya, ada sebuah profesi baru yang Bapak Ibu kenal dengan YouTuber itu. Jadi selain kita berbagi, kita juga mungkin bisa memproduksi media yang bisa dijadikan satu acuan untuk masa depan LKP kita. Kenapa? Karena di situ ada uji publiknya ya. Ada uji publik misalnya, kenapa konten kita tidak pernah direview, direvisi, diberi masukan. Pernahkah ada LKP yang misalnya, Bapak Ibu ini materi saya, coba saya taruh di YouTube ya, siapa yang mengkritik memberi masukan? Jarang ada. Karena materi itu dikunci rapat mati-mati, kalau ada orang datang dikasih itu aja, ya sudah selesai gitu. Padahal pengembangannya di sana sebenarnya. Masa depan produktivitas kita di industri video dan pembelajaran itu. Makanya Bapak Ibu coba lihat Ruang Guru. Kalau Bapak Ibu di dunia pendidikan mungkin kenal ya Ruang Guru, kemudian apalagi yang memproduksi video pembelajaran, tutorial, kemudian dijual. Padahal sebenarnya itu harus sudah selesai di LKP. Maksudnya apa? Tutor-tutor itu sebenarnya harus memproduksi video pembelajaran selain media cetak. Tapi sekarang jarang ada. Mudah-mudahan dengan pelatihan-pelatihan ini saya bisa memandu Bapak Ibu membuat sebuah presentasi digital sederhana. Ada yang protes, Pak, zaman saya ini sudah tidak bisa lagi bikin itu, Pak. Usia saya sudah uzur, Pak, tidak bisa lagi. Saya itu biasanya serahkan ke orang lain. Bagaimana saya mau ngetik? Saya kalau keluar pekerjaan ya keluar mau kerja, saya nyetir. Kapan saya bisa mengetik? Kapan saya bisa menyusun itu? Tidak bisa lagi. Biasanya saya sudah serahkan ke asisten dan lain sebagainya. Nah, di pelatihan ini saya akan mengajarkan ke Bapak Ibu sebenarnya banyak cara yang kita bisa siasati untuk memanfaatkan waktu. Ya, dengan platform industri digital itu. Tetapi terakhir ya saya ingin tuntaskan apa yang kita siapkan. Kita sudah kerjakan. Bahan ajar digital itu produksinya kita sudah lalui sebenarnya dari kemarin. Bagaimana menyiapkan kurikulum, sumber, tetap karakter, bahan, kemudian menjadi diproduksi. Satu hal yang ingin saya bilang bahwa hal-hal ini kan sudah pakem nih. Kurikulum kemarin Bapak Ibu sudah dapat ya, saya share panduan kurikulum LKP yang tadi malam, saya share secara PDF. Kemudian yang satu yang tidak pernah berkembang yaitu di analisis karakter. Karena biasanya LKP itu adalah memaksakan kehendaknya kepada peserta, harus ikut yang seperti ini, bukan dia tanya, Dek, kamu datang sini mau dilatih apa? Tidak. Dia itu hanya menyiapkan orang datang A, B, C, D diperlakukan sama begitu. Jadi pokoknya harus melewati tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga ya. Kamu harus menyelesaikan A, B, C, D. Tidak boleh langsung ke D, harus dari A dulu. Padahal harusnya mereka tetap menganalisis karakteristik orang yang datang. Dia ini mau dikembangkan kemana? Penjurusannya A, oh dia cenderung ke A, dipisah ke A. Dia cenderung ke B, dipisah ke B. Di beberapa tempat kursus sudah seperti itu. Tetapi kadang dia tidak berkembang karena tidak ada bahan inovasinya. Nah, ini menjadi masukan nanti menjadi diskusi kita bersama. Satu hal lagi, kenapa ini sebenarnya ada presentasi yang saya lewati ya, itu mungkin nanti diperbarui. Kenapa? Ini ada beberapa teori yang saya ambil dari kampus, namanya kalau di guru-guru mungkin pernah dengar ya, namanya kerucut pengalaman punya Edgar Dale. Pertanyaannya begini,
kenapa konten digital, bacaan, teks, itu saya tidak banyak merekomendasi dalam pelatihan training seperti ini, karena dari faktor bacaan, Ibu lihat kalau sudah berupa teks, tidak mungkin lagi dibaca sedetil, karena teori itu pengalamannya hanya diingat 10-20% saja, sebagaimana yang saya sampaikan di awal perkuliahan. Lebih banyak lagi misalnya gambar. Jadi mungkin buktinya begini, Bapak Ibu akan mengingat-ingat presentasi saya di hari pertama itu, presentasinya warnanya biru. Ingat ya? Nah, itu apa? Karena otak manusia itu merespon warna, gambar, logo, ikon. Demikian juga ketika kita ingin membuat sebuah media pembelajaran. Jadi lebih kepada ikon, simbol, itu penguatannya. Kalau berupa teks, mungkin kita bisa pelajari sendiri, atau terlalu rumit, atau mungkin hanya di tingkat akademik, kuliah, dan lain sebagainya. Makanya untuk mempertahankan, mengingat, dan betul-betul melatih mereka, dibantulah dengan video, film. Itu yang akan sangat membantu orang belajar secara mandiri. Bahkan video itu bisa diputar berulang-ulang ya, karena terbukti setelah melihat video 30% itu ditangkap oleh otak, ditambah dengan kolaborasi kita, berdiskusi, tanya jawab, presentasi, itu 50-70% rata-rata orang paham. Termasuk apalagi dipraktikkan. Sayangnya kita tidak memandu langsung praktik. Makanya apapun yang kita kerjakan malam ini, kalau tidak mempraktikkan itu berarti tidak tuntas. Itu maksudnya. Ini teoretiknya yang berkembang di kampus ya. Jadi seberapa ngotot saya menyajikan presentasi secara ceramah, kemudian menyajikan info gambar, mengirim video pembelajaran, kita berdiskusi berbusa-busa. Tetapi kalau tidak dipraktikkan, buyar. Itu orang di tempat Mas Holis bilang ya buyar begitu. Ya, nggak dapat apa-apanya. Iya, buyar, buyar. Jadi kenapa itu pertanyaannya terjawab malam ini kira-kira Bapak Ibu ya. Kenapa saya ngotot suruh Bapak Ibu tuh kerja mandiri di rumah, praktik, lalu bikin video. Karena ketika Bapak Ibu tuh sudah bikin video, dipraktikkan, itu sudah 70% Bapak Ibu tuh paham tentang bagaimana cara membuat media pembelajaran. Tinggal nanti langkah-langkahnya, tahap-tahapannya, seperti apa, yang nanti dilengkapi. Begitu. Oke, satu lagi yang paling penting, ini Pak. Kita berbicara di depan layar kaca. Saya versi laptop ya, versi desktop. Bapak Ibu ada juga yang memantau dengan HP. Misalnya siapa ini, Ibu Femi, yang terlihat layarnya sempit itu pakai HP. Pakai Android itu. Atau versi lain lah. Satu hal yang ingin... Iya, jadi terbaca Bapak Ibu, tidak bisa disembunyikan. Pokoknya kalau layarnya sempit itu Android, layarnya lebar itu pakai laptop, gitu. Jadi saya ingin bilang, kita itu jarang memanfaatkan Android sebagai media pembelajaran. Yang ada itu adalah download aplikasi, kemudian nyanyi-nyanyi, foto selfie, apalagi. Padahal konten-konten pembelajaran sudah sangat tersedia. Tetapi kita kebanyakan kita hanya menikmati video tutorials kita bikin kita nikmati itu apa namanya, orang yang konsumtif lah, orang yang hanya menikmati yang sudah jadi begitu. Jadi kita berbangga-bangga pegang Android mahal-mahal, tapi kita tidak pernah menggunakannya ke aspek pembelajaran atau menyiapkan konten belajar. Padahal sebenarnya Android itu sangat membantu, dan kalau bagi saya itu adalah miniatur terkecil dari PC atau laptop. Karena saya tidak tahu Bapak Ibu sudah tahu atau tidak, apa yang tidak bisa dibikin oleh Android saat ini, hari ini, yang bisa dibikin oleh laptop. Membaca bisa,
edit video bisa, apalagi semuanya bisa. Bahkan kelebihannya ada, bisa lempar orang. Laptop kan tidak bisa. jadi saya bilang, Ibu Femi ketawa. Jadi saya bilang, bahkan mencetak kertas itu sudah bisa hari ini dengan. Jadi buat apa beli laptop mahal-mahal? Beli aja HP kalau untuk ngajar atau belajar. Itu bahkan menulis apa namanya? Mungkin sebagian orang tahu ya, kami di Indonesia Timur banyak yang belum tahu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang di Pulau Jawa, Sumatera sangat familiar dengan kebiasaan budaya yang seperti ini. Tapi kami yang di sisi timur, mungkin di Sulawesi Utara juga sudah, kami di wilayah timur belum banyak yang tahu. Ini kalau saya di komunitas sebelah, di komunitas para guru, kami sering mensosialisasikan, mempraktikkan ini. Bagaimana peralihan zaman ketika Android berkuasa di dunia pendidikan. Nah, ini meskipun jadi trouble, saya ceritakan sedikit. Di lembaga pendidikan dan sekolah itu belum banyak yang mengizinkan pemanfaatan Android, karena trouble-nya mereka mengatakan Android itu berpotensi untuk merusak pikiran siswa katanya, atau perilaku siswa. Padahal sebenarnya kebalik, yang berpotensi merusak itu gurunya, karena sebenarnya gurunya itu banyak menonton ketimbang siswanya begitu. Atau satu lagi, atau karena memang mereka tidak menguasai. Saya sering bilang, kalau Bapak Ibu guru takut Android itu dipakai di kelas, ya pakai jumper HP itu. Di-banned saja itu seluruh lingkungan sekolah 100-200 meter dari situ ya. Tidak ada yang pakai itu HP. Karena ada pengacak sinyal dan harganya itu murah. Buka Bukalapak sama Tokopedia itu 200.000. Misalnya begitu. Mereka ketakutannya berlebihan karena ya kita maklumi lah, tidak banyak informasi yang sampai ke mereka yang positif. Tetapi saya ingin bilang intinya bahwa video pembelajaran, kemudian menyusun dokumen pembelajaran, kemudian flip presentasi, bahkan sampai dengan editing, bahkan sampai dengan terakhir yang nanti kita pakai adalah assessment penilaian, itu sebenarnya cukup satu genggam di HP. Dan nanti kita akan praktikkan semalam ya, bagaimana mengevaluasi hasil belajar kita ini, merancang media assessment, media penilaian, itu nanti kita gunakan Android, tetapi nanti kita pakai juga versi yang laptop, versi yang browser ya. Itu yang ingin saya bilang ke Bapak Ibu hari ini. Jangan abaikan konten yang ada di genggaman Bapak Ibu itu, Android. Itu cukup sangat sangat membantu Bapak Ibu nanti untuk berkreasi untuk menyiapkan konten digital ya. Kira-kira seperti itu sementara Pak Holis. Nanti setelah ini kita lanjut ya. Ada kesimpulan terakhir tapi nanti saya bacakan saja. Nanti saya balik. Oke. Berarti kita buka untuk sesi tanya jawab untuk termin yang pertama. Kita buka 2 pertanyaan kepada Bapak Ibu. Silakan angkat tangan atau di bawah itu ada raise hand. Nanti silakan mengajukan pertanyaan, akan saya buka mikrofonnya biar bisa akses mikrofonnya. Silakan Bapak Ibu. Atau melalui chat pun bisa bagi yang ya Pak Ali Wafa, kalau emang mau bertanya silakan Bapak Ali. Baik, terima kasih Pak Ode, terima kasih sekalipun sedikit mengurangi. Yang pertama mungkin teman-teman itu yang malam ini Pak Ode punya video, mungkin bisa itu dipublikasikan dan sebagainya, karena kalau saya melihat malam ini sebenarnya sangat penting sekali untuk praktek. Kalau
kalau tidak ada praktek, mungkin secara langsung lewat Zoom aja, itu teman-teman akan bingung itu. Kecuali bagi teman-teman yang sudah terbiasa membuat video, kemudian membuat video pembelajaran secara digital. Mungkin Pak Udi bisa memberikan contoh seperti yang tadi disampaikan, ada video itu. Terima kasih. Oke, itu dari sorry, videonya diapain Pak Walis tadi katanya? Voice Bapak mati, suara Bapak mati. Oke, udah kedengaran Pak? Oh Halo? iya, gimana? Tadi dari Bapak Ali minta untuk video untuk sebagai contoh dan prakteknya mungkin langsung dipraktekkan gitu. Begitu ya Pak Ali ya? Siap. Oh iya. Oke. Iya. Langsung yang pertanyaan kedua dulu ya Pak Ode ya dari. Iya, Pak. Satu lagi Pak, biar saya ambil chat. Oke, berarti 3 ya. Yang kedua, Ibu Foni Mela, kami persilahkan. Ya, baik. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Ibu. Malam. Ya, baik. Saya akan bertanya. Ini Bapak baru masuk ke materi yang pertama ya, Pak. Materi cetak digital kan ada 3 tuh materi Bapak. Yang kedua animasi drawing dan yang ketiga video pelajaran dan editing video. Saya sangat ingin mengetahui tentang animasi drawing itu, Pak. Kalau yang 1 dan 3 ini, saya pernah mengikuti workshop tentang ini, tapi yang animasi drawing ini belum pernah. Jadi mohon bahasanya ya Pak ya tentang animasi drawing lebih mudah yang kita bisa gunakan. Kebetulan saya di NTT di sini saya punya PKBM, jadi mungkin hal-hal yang ya itu saja Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Saya simpan pertanyaannya animasi drawing untuk pengembangan ya. Berarti satu lagi ya Pak. Bapak Ibu kalau sempat praktik ya, kalau sempat Bapak Ibu terbuka nggak? Sampai nggak layarnya? Terbuka ya? Kalau Bapak Ibu layarnya sampai di sana seperti ini, coba dibuka yang seperti ini. Ini pastikan kalau Bapak Ibu ada emailnya di pojok kanan, sama. Oke. Belum nampak. Ini saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat. Belum nampak. Udah kelihatan. Belum Pak Ade. Layar saya tampil nggak? Tampil yang presentasi tadi. Android. Yang Android tadi. Yang tadi Android Pak. Manfaat belum tampil Pak. Pembelajaran digital. Oke. Oh belum nampak. Nggak muncul Pak. Belum tampil itu. Sebentar. Sepertinya di aplikasi ini saya harus share lagi berarti. Iya. Berarti iya. Saya kira dia otomatis, tapi ternyata setiap aplikasi harus share screen Pak ya. Iya. Harus ganti ya. Harus ganti. Oke. Yang sekarang sudah ganti belum? Sudah. Iya, sudah. Sudah ya? Sudah. Oke Bapak Ibu, ini Iya, sudah. Iya. Oke, mudah-mudahan terlihat ya teman-teman yang menggunakan Android. Iya Pak, terlihat Pak. Ini sebenarnya ini saya akan membantu sebagian dari kita. Kalau yang lain sebenarnya sudah tahu. Cuman saya ingin bilang bahwa membuat modul presentasi ataupun dokumen itu sangat mudah. Kalau di Android mungkin cukup lebih mudah lagi. Tapi kalau menggunakan internet, ya Bapak Ibu cukup menggunakan ini, buka email yang seperti tadi, kemudian ada yang seperti ini. Modulnya saya sudah siapkan, nanti kalau salah nanti bisa diulang lagi. Kemudian pilih dokumen. Ini saya akan ajarkan ke Bapak Ibu bagaimana cara membuat dokumen dengan cepat. Secepat kilat gitu, secepat saya ngomong gitu.
Kemudian pilih dokumen baru. Ini yang kita akan tulis dalam versi doc ya, versi kalau biasa kita operasikan kan Word ya, yang sebentar, saya ada penghalang stop share. Bapak Ibu lihat layarnya, ada tool di atas, muncul ya, Kang Kolis ya? Muncul, Pak. Ya, mudah-mudahan. Dan di bawah sini ada voice typing. Bahasa, saya nggak kuasai bahasanya, jadi kira-kira typing gitulah. Iya. Katanya bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Jadi voice typing lah. Oke, nanti muncul ikon yang seperti ini, Bapak Ibu. Kalau di Android ini mudah karena kita hanya mencet tombol ikon. Kalau di sini lebih mudah lagi karena difasilitasi dengan apa namanya Google Doc ya, Iya, Google dokumen. Ini masih versi bahasa Inggris, kita merubahnya ke bahasa Indonesia. Oke, panduan ini saya sudah buat. Caranya seperti apa? Tinggal mengklik ini aja. Bapak Ibu ini kan kapan bisa menulis? Kapan bisa membuat misalnya langkah-langkah untuk memasak yang baik? Kapan waktunya? Tidak bisa. Kita itu agak sulit. Nah, ini saya membantunya dengan ini. Kita coba ya. Halo Bapak Ibu, begini caranya kita membuat rekaman dan mudah-mudahan ini berhasil. Oh, rupanya di stop share-nya sama ini, dihambat sama sharing-nya. Sharing-nya. Iya. Iya, sharing-nya. Ini sebenarnya kalau kita ngomong secepat apapun ngomongnya itu Ya. bisa langsung mengetik dengan cepat. Bahkan bisa berlembar-lembar ya. Halo Bapak Ibu, hari ini saya mempraktikkan bagaimana caranya membuat sebuah modul online tanpa harus mengetik. Langkah-langkah yang pertama, saya harus membuat paham kepada Anda tentang sebuah metode menulis dengan cepat, bahkan secerewet apapun kita bisa menulis dengan cepat, dengan langkah-langkah yang tidak, meskipun kita tidur, semua sudah selesai dan jadi gitu. Ini juga saya gunakan untuk praktik pembelajaran. Kenapa ini kita tidak sajikan kepada siswa-siswa kita ini? Lebih cepat. Bapak Ibu bisa lihat praktiknya ya. Itu saya ngomong itu dan dia menulis. Bisa ya? Bisa. Jadi syaratnya yang pertama kita harus menguasai tata bahasa yang standar saja. Jadi kita setiap hari menulis. Dan ini kemampuan yang harus dimiliki oleh para guru sebenarnya untuk membuat materi, diktat, diklat, apa segala macam. Kalau Bapak Ibu kesulitan menulis blog, menulis Facebook, mungkin bisa dimulai dari sini. Ini yang saya akan kenalkan ke Bapak Ibu, mempermudah gitu. Dan ini sebenarnya sudah ada di laptop situ, cuman tidak dipakai. Gitu. Itu yang saya bilang. Jadi hanya 3 langkah tadi, hanya membuka Gmail, kemudian memilih dokumen, kemudian tools-nya ini, voice typing, ya ini. Ini yang kalau di dunia guru itu keluhannya sama, Pak Holis. Kenapa saya sampaikan ini? Kita tuh sudah tidak bisa menulis lagi. Menulis itu capek. Padahal sebenarnya kita ngobrol ini saja, itu sudah nulis, itu berlembar-lembar. Tinggal kita, Pak, Bapak tahu, penulis itu yang ngedit bukan penulis, Pak. Jadi kerja menulis ya menulis saja. Urusan editor itu urusan orang lain, editor. Maksudnya itu nanti editor yang mengedit gitu. Itu. Ini yang saya ingin bagi informasinya ke Bapak Ibu begitu. Semudah ini cara kita menulis, membuat modul. Kenapa kita tidak lakukan? Termasuk nanti kita copy, pindah ke PowerPoint presentasi dan lain sebagainya. Itu yang saya ingin bagi. Praktiknya, videonya kalau ulang nanti saya sudah buat videonya seperti ini sudah buat. Tinggal saya kirim ke Bapak Ibu setelah ini. Ini yang pertama. Terus yang kedua. Ini yang pertama ya. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana? Iya, bagaimana? Apa tadi Pak? Animasi drawing ya? Iya, dari Ibu Foni. Saya siapkan satu modul lagi. Nanti saya kirim tentang namanya itu video scribe namanya tulisannya. Mudah-mudahan tulisannya bagaimana? Ya.
Ini video scribe ini kenapa saya tadi tidak mempraktikkan harus butuh instalasi ruang yang biar tidak tabrakan dengan ini. Di modul nanti saya sajikan ke Bapak Ibu, modul video, gimana cara menginstalnya, membuatnya, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya sajiannya tidak harus di LKP, karena dia lebih kepada pengembangan minat bakat. Atau misalnya di dunia guru yang butuh presentasi, anak usia pendidikan dasar, SD atau SMP kelas dasar, yang butuh pemahaman animasi, drawing ya, menggambar. Dan pengembangan berkelanjutan di SMK, misalnya cara membuat karakter, animasi, dan lain sebagainya. Tapi tidak menjadi kebutuhan banyak orang, karena itu sesuai minat bakat begitu. Ada modul, kalau Bapak Ibu lihat, coba bongkar YouTube saya, sekalian like, subscribe. Lihat paling bawah itu ada panduan panduan video scribe. Panduan video scribe dan beberapa komik ya yang saya sajikan. Tadi saya bayangkan saya harus kasih panduan komik, tetapi komik yang praktis itu hanya di Android. Ada tayang di YouTube itu membuat komik pembelajaran dengan cepat dengan Android. Tetapi saya lebih begini, bagaimana cara membuat presentasi dengan cepat? Ini kan dokumen tulis. Gimana caranya menyiapkan presentasi yang kayak punya saya tadi? Saya tidak sampai 1 jam tadi itu. Saya baru pulang setelah otak-atik sedikit, lihat-lihat ya sudah jadi presentasinya. Karena sebenarnya semua sudah disiapkan di internet, tinggal kita memodifikasinya, kata Bang Holis gitu. Jadi memang internet ini memodifikasi semua hal. Bahkan yang dipegang Bang Oni itu tidak harus dilatih bagaimana cara membuat. Itu kan tinggal ditelepon saja, sudah jadi. Bang Oni nggak dengar ya. Saya mantau Bapak, Bang Uni, itu baca bukunya orang itu kayaknya. Oke, Bapak Ibu saya coba bagi lagi ke, mudah-mudahan ini dilihat ya. Saya membagi satu modul lagi, bagaimana cara kita membuat PPT, PowerPoint, presentasi dengan cepat. Mudah-mudahan terbuka. Ini masih terbuka ya, Google? Iya, Google masih terbuka. Masih ya? Masih terbuka. Oke, saya kira dia berpindah lagi. Ini, oke. Bapak Ibu, ini cara kita membuat PowerPoint. Ini khusus bagi guru, pengajar, yang mau cepat-cepat begitu. Yang mau cepat-cepat ngajar, cepat-cepat. Ya, kalau lupa ya di foto saya cagu tulis. Lihat tayangan di foto aja. Ya, selesai. Free template PPT ini ini bisa menjadi rujukan utama untuk membuat presentasi cepat. Alamatnya di mana? Nggak usah dihafal alamatnya. Tulis saja kata kunci template PPT begini. Ya betul, di foto Bu, ya gitu. Oke. Sebenarnya tidak perlu difoto. Itu ada tombol PRT SCR di situ. Di laptop itu tekan aja, nanti dia terfoto sendiri. Lalu pilih di sini. Nah ini saya minta maaf para instruktur, saya bongkar-bongkar tips-triknya. Cara membuat presentasi dengan ringkas dan cepat. Ini tinggal kita pilih saja presentasi apa yang menjadi kebutuhan kita. Ada sangat banyak. Free PowerPoint template design.com. Kira-kira bahasa Ambonnya begitu. Saya minta maaf kalau salah logatnya. Saya tidak jurusan begitu. Tentu untuk datang masuk sini itu harus registrasi ya, login, harus mendaftar dan lain sebagainya. Tapi tentu gratis. Ini mudah-mudahan terbuka ya. Saya butuh akses internet yang Bapak Ibu juga harus bersabar nih. Karena di sini dia menyiapkan berbagai ratusan template presentasi yang bisa membantu Bapak Ibu menyiapkan presentasi dengan cepat. Nah, tinggal kontennya saja yang diisi. Tetapi kalau sudah terbiasa ngajar A, B, C, D itu cepat sajalah.
ini tidak terbuka. Atau link ini nanti saya sematkan di konten Ya. chat ya Bapak Ibu, Ya. biar nanti coba di situ. Ya, saya bantu benar. Oke, maksudnya biar saya tidak hoax gitu. ini ada yang japri, oh iya Bu, silakan dibagi, boleh. Tapi saya hanya bagi ke orang yang bertemu saya malam ini aja. Jangan dibagi ke tempat lain. Gambarnya hilang. Iya, bukan hilang Bu, ini karena proses membukanya itu. Coba saya stop share saja. Karena dia nggak buka nih. Oke, sebentar Bapak Ibu ya. Coba lihat yang melihat chatting, itu saya sematkan alamat yang silakan Bapak Ibu buka. Alamat template yang menyimpan ratusan template gratis. Ini sebenarnya diperjualbelikan juga oleh beberapa orang-orang kreatif. Bapak Ibu juga bisa melakukan hal yang sama, tidak dianjurkan. Jadi ada satu kreatif banget, dia mengumpulkan seluruh template-template itu, kemudian mau presentasi dengan cepat, hubungi saya, nanti saya membantu. Ya boleh juga kayak gitu, itu industri kreatif juga. Silakan di-copy Bapak Ibu, karena setelah pertemuan ini template itu akan hilang, link itu akan hilang ya. Silakan pilih berbagai macam desain sesuai dengan kebutuhan itu untuk mempercepat. Tinggal bagaimana caranya didesain ya. Misalnya saya buka contoh desain tidak muluk-muluk, mungkin sama seperti yang sedang tampil. Ini tampil Pak ya? Ini belum. Masih tampilan. Belum. Sebentar. Oke, saya ternyata harus terbiasa menggunakan Zoom. Dia harus, kalau setiap halaman, ini mungkin nanti saya bagi juga ke Bapak Ibu ya. Ternyata menggunakan Zoom itu, kalau ada layar baru, harus di-share baru juga. Iya. Bapak Ibu lihat template ini template Bapak Ibu, bukan desain saya, jadi jangan dipikir, wah ini Pak Odi ini hebat nih, bisa bikin template kayak gini. Tidak Bapak Ibu. Ini ya Bapak Ibu juga harus bikin kayak gini. Hanya mengisi ruang-ruang ide, lalu ikon-ikonnya sudah ada, tinggal disematkan saja, kita bisa mengcopy dan menambahkan teks dan grafik. Jadi disesuaikan dengan materi kita, kebutuhan kita. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan ada yang sudah mencoba mendownload ya template-nya. Atau menyimpannya dulu, biar nanti setelah itu di-download gitu. Itu yang menjadi kebutuhan dasar kita sebagai pengajar dan yang bisa yang bisa transformasi ilmu kita ke orang lain. Bapak Ibu kan calon-calon trainer, kemudian guru-guru hebat yang jangan lupa menggunakan gambar dan ikon-ikon ini dalam setiap pembelajaran Bapak Ibu gitu. Seperti itu Pak jawabannya. Jadi kalau untuk praktik mudah-mudahan ini ya, saya gimana tadi? Saya share dulu gimana caranya free template PowerPoint ini sudah terbuka atau belum. Saya coba tes. Sebentar Bapak Ibu ya. Ini alhamdulillah terbuka. Saya coba bagi. Oke, Bapak Ibu lihat tampilannya di sana? Ya, lihat ya. Ya. Oke, ini misalnya ini tema yang saya pakai ini komputer. Jika Bapak Ibu di industri kursus komputer dan lain sebagainya ingin membuat presentasi cepat, pilih salah satu tema yang seperti ini misalnya, saya klik. Oke. Ini seperti ini terbuka. Akan ada gambar beberapa fitur yang muncul dan di bawah sini ada contoh-contohnya ya. Kelihatan ya di situ? Kelihatan. Oke. Sajikan ke kita bagaimana cara mendownloadnya. Jadi kita geser. Nah ini, Bapak Ibu lihat tulisan click here to download. Lihat ya. Nah, itu hanya mendownloadnya di situ. Dan itu tidak perlu bayar, gratis, tanpa iklan, tanpa apa.
Kalau sudah diklik download, dia nanti muncul di halaman download. Semudah itu. Jadi kita tidak lagi mencari seperti biasa kan kita standar lah PowerPoint itu. Ya setelah pelatihan ini sudah dibikin yang lebih bagus begitu. Itu maksudnya. Oke. Jadi mudah, ini ada ratusan pilihan template yang sebenarnya saya juga tuh tadi cari-cari yang mana yang paling mudah gitu. Ada banyak pilihan, yang paling mudah yang ini. Ada ribuan konten lain sebenarnya yang ada berbayar, ada yang setengah berbayar. Tapi saya pilihkan ke Bapak Ibu yang kalau ingat presentasi saya tadi malam, saya ambil dari template yang ini. Ya, ini rahasianya Bu, saya bagi-bagi. Ya, tidak mengapa. Yang penting ibu-ibu bisa mengikutinya. Ilmu kan harus bermanfaat, ribuan konten lain bayar. Kalau ingatnya ilmu gitu kira-kira Bapak Ibu ya, tinggal bagaimana mengkreasikan, mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan. Kalau video saya tidak ajarin lagi. Kenapa? Bapak Ibu sudah tahu dari hari pertama gimana cara bikin video kan? Nah, itu. Iya. Video itu tinggal dibikin saja, bahkan bisa bikin berdua aja, nggak boleh bertiga. Bahaya. Oke, ini saya stop share dulu ke laman yang satunya lagi. Pak Holis, coba mungkin kita lanjutkan lagi. Ada yang mau bertanya, boleh? Yang tadi tentang animasi drawing, udah terjawab belum? Oh Bu? ya, sebentar. Ya. Sebentar, Pak. Sebentar. Betul. Untung ingatkan saya. Oke. Untuk animasi drawingnya itu gunakan ini sebentar. Namanya itu di layar terlihat Google, Bu? Enggak ya? Belum ya? Sebentar. Enggak terlihat Google. Oh, sebentar. Saya harus share. Laman baru. Oke. Lihat ya, nampak ya? Nampak. Kalau di timur bilang lihat ya, kalau di sana bilang nampak. Iya. Ini saya ambil dari laman utamanya, contoh ya. Tutorial untuk mengerjakannya punya saya siap, nanti selain saya kirim. Tapi yang disebut dengan animasi drawing itu yang ini. Pernah lihat? Ya. Ya, ini animasi drawing menggunakan video scribe. Perpaduan antara video, animasi, dan tulisan. Video scribe. Seberapa pentingkah ini mendampingi materi LKP? Tidak semua harus. Karena kebanyakan mereka yang mau bersusah payah membuatnya saja. Gitu. Ya, karena ini ada, tapi di panduan, di beberapa teman-teman kami yang latih di guru-guru, ini menjadi modul digital untuk guru-guru SD dan SMP di pendidikan dasar. Tentu Bapak Ibu yang bergerak di LKP, industri digital, menjadi opsi ya, salah satu pilihan gitu. Tidak menjadi kewajiban karena lebih kepada konten yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Gitu. Beberapa tutorial saya sudah siapkan, tinggal setelah ini Bapak Ibu praktikkan, tapi tidak menjadi tugas karena protap kita tidak di sini. Begitu. Maka dengan cara seperti ini di LKP sebagai bahan konten pembelajaran, ya terserah Bapak Ibu. Gitu. Ini menjadi pilihan juga karena sangat menarik rupanya kalau anak SD di pembelajaran sangat penting kalau pendidikan dasar ya. Tapi kalau setelah misalnya remaja dan prakarya, perbengkelan apa ya terserah dipakai seperti itu bisa tidak. Atau mungkin boleh dipakai untuk campaign ya, kampanye, kursus atau kegiatan pembelajaran, boleh seperti itu. Itu yang ingin saya tunjukkan Ibu yang dari NTT. Untuk modulnya nanti saya kirim. Kalau mau dilihat, ini saya taruh di grup aja. Iya. Kira-kira begitu Pak Olis. Oke. Mungkin ada teman-teman yang ingin
Oke. bertanya lanjutan. Kalau yang seperti ini kayaknya banyak yang paham lah. Tinggal beberapa teman saja yang harus menyesuaikan. Sepertinya begitu, sepertinya. Iya. Oke. Gitu. Ada yang Oke. lebih muda itu. Oke, silakan Bapak dan Ibu yang mau bertanya. 2 kali pertanyaan lagi ya Pak Ode ya. 2 pertanyaan. Oke, siap. 2 pertanyaan. 2 pertanyaan lagi boleh. Mas, 2 pertanyaan lagi, Mas. Oke. Oke. Soalnya ada. Iya, silakan. Silakan siapa yang mau bertanya Bapak Ibu? Pak Eko Supriyanto, silakan Pak. Ya, selamat malam Pak Ode. Iya, selamat malam Bapak. Pak Ode, saya ada yang mau saya tanyakan tentang video kreatif tentang ini KineMaster sama Filmora. Jadi biasanya saya download lewat Play Store tuh, tapi Ya. ada watermarknya itu Pak. Ada watermarknya, jadi agak sedikit terganggu tuh. Jadi pertanyaan saya bagaimana caranya untuk menghilangkan watermark? Ya Pak. Itu yang pertama. Pengerjaan saya ini. Iya. Yang kedua itu kan saya tertarik dengan pembuatan video yang tutorial yang bikin background kain warna hijau. Kain warna hijau, jadi iya. nanti backgroundnya bisa ganti-ganti gitu Pak. Jadi Iya, saya pernah lihat di YouTube dia juga menggunakan KineMaster gitu Pak. Seperti itu Pak. Iya. Mungkin istilahnya chroma ya Pak ya, chroma. Nah itu gimana Pak Ode? Mungkin ada linknya untuk bisa dapat full versi Pak. Terima kasih Pak Ode. Assalamualaikum. Iya. Iya, terima kasih. Oke. Satu lagi ya Pak Ode ya. Satu lagi Bapak dan Boleh. pertanyaan. Oke. Ada lagi Bapak dan Ibu, kalau nggak bisa di ini mungkin dari chat bisa juga. Silakan Bapak Ibu. Ibu Nggak ada yang Retno, bertanya tugas ya? Untuk video script itu kan renderingnya berat gitu Bang. Mungkin ada yang lain. Gimana Bang? Maksudnya? Untuk kita kan di video script itu renderingnya itu kalau misalnya kita banyak itu lambat. Nah, jadi artinya berat ya gitu. Lama itu untuk menjadi videonya, rendernya. render ya, masalah render video. Rendernya iya. Iya. Iya itu salah satu pekerjaan yang membosankan Pak. Bapak sudah tahu kayaknya. Video makanya barangkali ada yang lebih ringan gitu. Barangkali. Iya, ada Pak. Oke, Bapak bawa silakan. tidur aja ringan. Ya Bapak apa namanya Pak Muhammad Ali Wafa ini Ali sebenarnya Wafa. udah ngerti ya, video strip. Memang syaratnya begitu Pak. Sepanjang ini kalau Bapak lihat panduan di YouTube itu dipercepat itu. Itu tetap jadi. Tapi sebenarnya itu proses rendernya itu ya harus menanti waktu lama begitu. Ada alternatif yang kalau Bapak Ibu lihat di presentasi itu ada juga yang Photon itu, tapi harus namanya online dia. Saya belum dapat temukan cara gimana caranya dia offline. Nah, cuman kalau di video scribe ya orang Indonesia kan ngerti gimana caranya bikin offline. Jadi dan itu tidak boleh disampaikan di media formal ya. Yang begitu japri katanya. Iya. Apa namanya pertanyaan yang tadi dari Bapak Eko Eko Supriyanto. Iya. Video Pak Eko sama KineMaster. Iya, menghilangkan itu Pak Eko nanti gabung di ada kalau udah gabung di Telegram kayaknya banyak lah apa namanya grup-grup yang bahas tentang itu, tentang editing video Pak ya. Bapak cari aja di search pencarian itu editing atau video editor. Oke, Pak. Itu ada yang pro ya. Kalau Bapak gabung di grup itu dikasih aplikasi yang pro. KineMaster itu menghilangkannya ya tetap harus ganti yang pro, Pak. Yang pro itu ada di grup-grup itu terbatas. Kalau Bapak mau nanti saya rujuk ke Japri.
Nggak boleh disampaikan depan umum, Pak, meskipun banyak yang tonton. Oke, Pak, nanti saya japri, Pak. Karena melanggar. Saya japri, Pak Ode. Oh iya, karena melanggar kode etik dan jurnalistik kan. Jadi ya, jadi ya untuk menghilangkan itu bahasa halusnya Pak Ali Wafa itu ya gimana cara dapatkan aslinya begitu. ya ada di konten editornya itu, di Telegram banyak yang beredar. Nanti setelah ini mungkin saya rekomendasi beberapa grup ya yang aman sebenarnya, karena saya juga belajar di grup-grup itu. Yang jelas kalau kita download dari laman videoscribe.com itu dia trial ya, dia uji coba. Harus ada mencari kata kuncinya gimana caranya dibuka begitu. Karena sebenarnya aplikasinya berbayar. Kira-kira seperti itu, Pak. Teman-teman yang pegiat digital ini sudah sangat paham yang seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi, 2 pertanyaan lagi untuk termin berikutnya. Silakan Bapak dan Ibu. Oh iya, biar saya tidak lupa Pak Ya, Pak Holis, Mas Ya. Holis. ya Pak. Kalau saya buka presentasi tugas di bagian akhir, saya tidak mau bilang. Tugas di bagian akhir gitu. coba di bagian akhir presentasi itu ada tugas. 1 aja, nggak banyak, 1 aja. 1 aja, nggak banyak. Saya bacakan, Iya. Saya bacakan tugasnya. Mudah nih Pak. Saya agak sungkan, tapi tetap harus baca karena tagihan produk. Yang pertama, buatkan materi presentasi PowerPoint PPT sederhana minimal 5 slide yang diambil dari materi silabus dan RPP. Bapak Ibu kan sudah punya tuh yang kemarin silabus RPP. Ya, diambil materinya, masukkan di sini di PowerPoint. PowerPoint-nya dari mana? Tadi saya sudah tunjukkan alamatnya. Iya. Ya, setelah PowerPoint-nya jadi, ya 5 lembar lah. 5 Iya. slide lah. Iya. 5 slide. 5 Kalau mau slide. lebih, ya boleh. Kalau rajin. Tetapi harus setelah tampil di PowerPoint, Bapak Ibu untuk mode slide-nya ditampilkan, kemudian direkam, direcord, dengan aplikasi perekam layar, dipresentasikan. Misalnya, ini adalah panduan untuk belajar menjahit, misalnya, yang disampaikan baca materinya. Narasi, Iya. Direkam, prakata virtual. ya itu prakata virtual, narasi lah, narasi. Narasi ya. Kemudian direkam jadi narasi video. virtual. Ya, rekam jadi video, kemudian unggah ke YouTube. Unggah ke YouTube. Linknya masukkan ke daftar tugas. Pekerjaannya 1 aja, itu aja. Jadi pekerjaan. 2, Pak. Kok pekerjaan? Tidak digaji kok pekerjaan. Tugas. Tugas. Jadi dipresentasikan dengan video, ditaruh ke YouTube. Bingung dah. Ustaz Bu, sudah ada di tulisan. Nggak usah dihafal, sudah ada di tulisan kok. Di presentasi di Ya. Yang hadir semua wajib kecuali ketum. Jadi itu sudah dilakukan di Kalau tahap gitu pertama Ketum Indonesia sebenarnya. Timur bisa ini ya, nego ya. Itu sudah dilakukan di hari pertama dan tinggal dibuat pengulangan lagi. Sebenarnya sudah jadi, sudah tahu cara membuat videonya kan? Nah, bagus Pak, bagus. Ulang lagi. Semangat. Karena ini apa Bapak Ibu? Pertama Bapak Ibu akan tahu bagaimana cara membuat video pembelajaran. Itu. Video pembelajaran ini menjadi salah satu sumber untuk menguatkan materi pembelajaran di kursus, di pembelajaran di sekolah dan lain sebagainya. 1, yang kedua, Bapak Ibu harus masuklah ke industri YouTube. Itu. YouTuber, Pak. YouTuber. Iya, harus masuk ke YouTuber. Bukan itu maksudnya. Karena dokumen itu harus bertahan di sana
Dan kalau misalnya sudah lihat presentasi saya, ini saya linknya saya bagi, atau bikin barcode, ini presentasi saya pakai barcode disebarkan, kan keren kan? Itu maksudnya. Dan ini bisa menjadi pelajaran untuk materi-materi kursus yang lain. Dibuatkan sama seperti itu, versinya video. Bapak Ibu tinggal ngomong saja yang tadi, lalu tinggal taruh di sana. Semudah itu sebenarnya. Kita jangan jadi orang yang konsumtif lah. Masa nikmati punya orang kita tidak produksi. Di sinilah konten produksi itu kita pacu. Bahwa Bapak Ibu harus bikin produksi sendiri, karya sendiri, dan itu menjadi kebanggaan tersendiri. Selama ini kan kita hanya ambil punya orang. Kita nggak pernah menyumbangkan karya kreatif kepada anak bangsa. Kayaknya gitulah. Kalau trending ya bagus, Bapak Ibu kan dibayar juga di YouTube. Itu bonus. Yang maksudnya. Kira-kira itu rujukan utamanya sebenarnya. Apalagi coba Bapak Ibu lambai saja. Yang guru mana? Yang guru. Lambai aja. Yang guru mana? Yang guru pengajar di sekolah. Yang guru. Wah, ini. Benar ini. Kalau guru wajib. Kalau guru wajib. Saya guru juga, Bang Ode. Saya guru silat. Guru silat lain, Pak. Soalnya ada silat yang begini, ada silat lidah. Kalau silat lidah lain lagi. Gurudukan. Kalau saya yang dorong guru aja, Pak. Iya, itu dorong. Yang penting jangan dorong ke jurang. Aduh, Pak Ode, terima kasih banyak. Ini materinya sangat bagus. Iya, nanti saya pandu lah. Mudah-mudahan besok saya tidak ada kendala. Karena kita di komunitas sebelah, di Ikatan Guru Indonesia itu sering trending-trendingnya pelatihan guru yang seperti ini. Jadi kita pacu mereka menyiapkan konten digital supaya menyiapkan di masa depan itu akan sangat dibutuhkan. Sekarang belum terasa. Tapi 2-3 tahun ke depan, kalau Bapak Ibu sudah kuasai ini, ke depannya kita akan berhadapan dengan siswa yang generasi Alfi namanya, Alpha. Generasi Alpha itu setelah generasi Z, dia ke Alpha, yang tiap hari tidurnya itu dengan ini Android. Yang kita rayu pakai Android. Mereka akan berhadapan dengan kita nanti di 5 tahun ke depan. Sekarang belum, 5 tahun lagi. Dan kita sudah harus siapkan dari sekarang. Itu maksudnya. Itu untuk guru ya kalau sekarang konten kreatif lain. Itu. Silakan, Bang. Itu yang menjelaskan PPT-nya itu kan di record di YouTube, itu minimal berapa menit, Bang, untuk kita menjelaskannya? Ya, kaidah YouTube lah 5 menit. 5 menit. Oke, saya biasanya buat 16 menit loh, Bang. Itu kan minimal. Kalau 16 menit ya enggak apa-apa. Jam tayangnya bagus itu. Oke. Buru subscriber, Bang. Iya, subscriber kan butuh 4.000 jam. Semakin nonton lama semakin bagus. Ya, itu bonus saja Bapak Ibu. Celoteh jangan di ini ya, jangan dipikirkan gitu harus ada YouTube. Enggak. Itu karya kita saja sebenarnya. Iya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Ini sekali dikasih tugas langsung terdiam semua Pak Odi. Satu aja, kan yang lain sudah selesai, tinggal satu aja. Artinya sepintar-pintarnya kita mengelola kelas digital harus punya satu produk presentasi gitu. Itu yang penting sebenarnya. Iya. Apalagi pakai video gitu. Itu maksudnya. Iya. Yang Pak Yoni ya semumat ini. Sudah pegang kepala. Berarti tugasnya kan bikin materi pembelajaran, formatnya PowerPoint dari bus yang kita review kemarin itu. Ya, betul. Itu sudah ada kok Pak. Saya kasih tahu bocorannya ya. Itu semua yang Bapak cari itu sudah ada di YouTube, di Google. Ambil aja, taruh di PowerPoint, jadikan dia PowerPoint 5 lembar aja. Setelah itu ceritakan, udah selesai. Materinya bebas ya? Oh iya, bebas. Bebas itu bebas yang kemarin di RPP itu, sama silabus itu. Iya. Gini, mohon maaf nih ya sebelumnya. Iya, boleh. Karena saya kan di LKP ini kan lembaga kursus bahasa Jepang. Nah, saya sendiri nggak bisa bahasa Jepang.
Nah, Oh iya, pengajar saya yang nggak bisa. masalah, Pak. Iya, itu poinnya. Jadi kalau Terputus Bang materi Yoni. gimana? Halo. Halo. Halo, ulang. Terputus. Oh gitu. Terkait dengan materi ini apakah bebas? Iya. Misalkan saya ngajar di olahraga gitu ya. Nah, berhubung saya ini mendirikan LKP ini bahasa Jepang, ya saya menyesuaikan dengan bidang saya karena yang di sini kan saya terkait dengan ikut diklat ini. Oh bukan ya, sensei boleh. saya gitu. Boleh. Ya, pengajarnya. Bebas Pak. Oke. Terserah. Ya. Bahkan satu tambahan lagi, ada beberapa yang japri ke saya, Pak, saya ini bukan di LKP, di mana ya yang penting bisa membuat presentasi aja cukup. Dan direkam di video dan diunggah. Kenapa saya bilang teman-teman guru wajib? Karena ya daripada menunggu waktu yang lain, mumpung ada perintahnya lah gitu. Mumpung kapan lagi coba? Selama ini tidak ada yang bisa perintah kecuali saya. Ya, tinggal ngopi saja. Iya, mumpung sekarang ada kewajiban begitu maksudnya. Ya, sangat membantu sih buat hal yang baru juga untuk terkait dengan kedepannya. Iya, ke depan. Kita ini persiapkan ke depannya, Pak. Apalagi kalau teman-teman nanti terjun betul-betul ya di dunia kursus. Oke, Pak Ode, ini dari Bu Cici Ari. Tadi saya melambaikan tangan nggak nampak, nggak lihat ya kalau dari sana. Ya, layarnya cuma 4x6 soalnya. Ya, silakan Bu Cici yang menyatakan bahwa beliau bukan guru murni gitu. Jadi silakan langsung disampaikan aja gimana Bu Cici. Silakan Bu Cici Ari. Kolis boleh nanya lagi nggak Pak Kolis? Sebentar Bu, Pak. Ini Bu Cici dulu silakan. Ya, saya mendengarkan ya. Saya matikan sebentar. Saya mendengarkan. Silakan, Pak. Bu Cici. Tadi kan Pak Ode bertanya siapa yang guru di sini gitu kan. Berarti terbiasa membuat semacam silabus, RPP dan sebagainya. Ya, saya tadi kan melambaikan tangan. Saya hanya mengklarifikasi aja. Sebenarnya saya bukan guru murni di sini. Hari-harinya saya adalah seorang praktisi di sebuah perusahaan swasta. Saya HR di sana, HC di sana. Cuma di waktu-waktu luang saya memang share ilmu tentang administrasi dan HR. Gitu aja. Jadi mengajarkan materi tentang human resource dan HC. Gitu. Jadi kalau guru murni bukan sih saya. Ini hal baru sebenarnya buat saya. Mengenai RPP dan silabus itu hal baru sebenarnya. Makanya PR yang silabus saya belum bikin, mungkin baru besok. Tadi saya tunggu Mas nggak datang. Sama Bu. Jadi besok itu aja Mas. Saya ngasih ngajar bilang review silabus itu mungkin kalau ada yang kurang saya minta bimbingannya Pak Ude. Oh iya, silabus itu tidak perlu. Saya jawab Pak Kolis ya, langsung. Iya. Bapak Ibu, memang ada desain khusus lah untuk di ruang guru sebenarnya. Tapi untuk sementara, yang penting kita kreatif membuat konten dulu, gitu. Karena yang penting bisa memproduksi media. Itu kan ada banyak, Bu. Kemarin saya sudah kasih panduan sebenarnya. Panduan LKP ya. Itu ya Pak ya. Yang PDF itu. Ya, itu tinggal Ibu lihat langkah-langkahnya, lalu apa kira-kira yang mau disampaikan. Tugas itu kan ada pilihan, opsi itu, Bapak Ibu. Iya. Tugas yang tadi, hari ini, sebenarnya ada opsi tuh. Saya bilang, kalau tidak, saya paham bahwa tidak semua bisa merancang RPP dan silabus. Di instruksi itu saya bilang, opsinya adalah buat presentasi tentang Anda atau profesi Anda saat ini, kemudian direkam menjadi video dan diunggah ke YouTube. Itu opsinya, Bu. Pilihan lain. Jadi tidak perlu, kalau misalnya guru dan bukan guru, opsinya begitu. Oh, baik. Makasih, Pak Udi. Iya. Oke. Tadi bisa dilihat di panduan. Iya. Tadi Bapak siapa yang sebelum Ibu Cici menyampaikan? Saya Pak Kolis. Oh, Pak Eko ya? Pak Eko, Pak. Ya, ini Bapak pengelola LKP hebat ini. Ya. Pak Ode, saya mau nanya nih untuk masalah PowerPoint, Pak Ode. Jadi saya pernah buka juga di PowerPoint itu selain kita untuk presentasi, untuk membuat presentasi lah,
Tapi ada juga bisa untuk bikin iklan, Pak Ode. Iklannya dalam bentuk gambar atau video bergerak. Dan itu durasinya nggak lama. Ya paling ya kurang dari 1 menit lah. Sekitar 57 detik atau sekitar 30 detik. Tapi itu bagus Pak Ode, saya lihat. Saya minta linknya atau kayak template-nya tadi seperti PowerPoint. Template-nya udah banyak. Saya lihat udah saya download juga. Template-nya itu untuk berempat juga. Bisa dipakai untuk untuk iklan kita nantinya di LKP. Tapi untuk lebih menendang lagi iklan kita nanti itu kita harus menggunakan video, Pak. Video dari PowerPoint gitu, Pak. Ya, itu aja, Pak. Ode. Ya, makasih Pak Ode. Iya. Oke, iya. Terima kasih Pak. Nanti Japri ya, kita ngobrol nanti diskusi kalau yang membutuhkan yang seperti itu. Mudah-mudahan saya punya rekomendasi. Karena kemarin kita ini ngobrol bebas ya Bapak Ibu ya. Kita mau naikkan grade level ke atas lagi, mendingan saya cari aman. Yang penting semua orang bisa bikin presentasi saja. Ketimbang misalnya di PPT itu kan betul bisa bikin animasi, bisa bikin multimedia interaktif segala macam. Tetapi kita lewati tahap basic dulu, menyamakan persepsi. Sepertinya kalau misalnya kita terlalu naik ke atas, teman-teman semua tidak mungkin tidak maksimal. Kira-kira seperti itu, Pak. Intinya nanti kita diskusi Pak Japri, Pak. Oke, Pak Ode. Iya. Terima kasih. Oke, Pak Bapak. Ode, kemarin kan Pak Ode bilang kalau yang bukan dari LKP bisa ngambil RPP milik orang lain. Nah, kemarin tuh saya nge-review yang juga punya orang lain, Bang. Jadi nanti untuk slide-nya di RPP itu nanti punya orang lain itu lagi nggak apa-apa, Bang ya? Iya, punya orang lain itu kan jangan disebutkan nama lembaganya, Pak. Nanti tersinggung dia. Jadi ya, bikin aja lembaga nanti Bapak. saya rahasiakan, Bang, untuk nama lembaganya. Iya, dimodifikasi lah. Ya. Karena yang begitu harus minta izin gitu. Ya. Atau saya buat untuk akan saya punya LKP itu nggak apa-apa, Bang Ode ya? Iya, boleh. Ya. Oke, siap, Bang. Makasih. Ya. Oke. Ada lagi Bapak dan Ibu? Ini sambil pada membayangkan tugasnya di Pak. Ada pertanyaan di kolom chat dari Ibu Ida Sulistiawati, Pak. Minta izin saya bacakan, boleh? Oke, silakan, Pak. Lebih dari 2 orang. Maksudnya lebih dari 2 orang. Yang Japri mungkin minta kesempatan jangan Pak Eko aja. Oh, begitu. Ya. Nanti saya taruh linknya di grup lah, kalau boleh. Tapi saya khawatir tuh mengganggu kenyamanan yang lain. Berburu konten itu tugasnya nggak selesai gitu. Itu maksudnya. Gimana Bu Bapak Ibu Ida? jangan lupa, hari ini hari ketiga dan tugasnya sudah 5. Sudah 6, Pak. Oh, 6. Saya ingat, Pak. Walaupun saya tidak ngerjakan, saya hafal, Pak. 6. Oh, 6. Ada, Pak. Iya. Gimana Bu Ida? Ya, mau Japri sungkan. Kan banyak kegiatan itu Bang Odenya gitu loh. Pak Ode, boleh tanya saya? Pak Ode. Iya, siap. Boleh tanya? Gimana? Boleh. Dari Ibu siapa yang mau? Pak Ode. Ya, siap Ibu. Iya. Saya mau bertanya, Pak, untuk rekam gambar, saya kan masih pakai gratis itu, Pak. Jadi masih pakai rekam video, rekam gambar yang gratis. Jadi masih dibatasi oleh waktu sekitar 3 menit gitu. Jadi saya nggak bisa explore lebih banyak untuk masukkan nanti unggah ke YouTube begitu, Pak. Jadi Ibu, pakai perekamnya fasilitas apa pakai dia? Ibu perekamnya pakai aplikasi apa? Apple Store ya? Iya. Apple Store? Apple Store, iya. Apuse, Bang, Apuse. Oh, Apus. Iya. Hanya orang timur yang tahu. Kalau Kodau ya, Pak. Apple Store ya? Iya. Kemarin Iya, pakai itu Apple saya Store. Apple Store. Yang Bapak beri itu Pak Yoga kalau nggak salah kasih. Yang direkomkan. Yang direkomkan, gitu. Pak. Iya. Kemarin saya malah bikin panduan itu untuk aplikasi yang gratis, tapi memang maksimal 15 menit. Iya. 15 menit. 3
3 menit, 3 Pak, menit. nggak 15. Paling 3 menit. Kayaknya cuma tipping 3 menit. Iya, cuma Itu 3 maksimalnya menit, Pak. 15 menit. Kalau punya Pak Ode, aplikasi apa, Pak? Itu kemarin Watson. Screenomatic. Oh, Screenomatic kan 15 menit. Kalau mau yang lama itu gunakan apa namanya Faston namanya. Faston. Kemarin saya sudah bagi info. Iya, kemarin. Faston ya. Faston. Oke, Faston oke. bahkan bisa merekam berjam-jam. Oke, oke. Boleh di berbayar nggak, Pak? Berbayar nggak, Pak? fasilitasnya. Iya, itu dia trial. mau Ada tanya, caranya. Ada caranya yang gratis tapi ya tidak di Ibu Bapak Ibu japri saja kalau mau, tidak boleh disampaikan di. Karena Bapak Ibu ini direkam dan nanti akan tayang di YouTube. Tidak boleh. Teman-teman, nanti japri sebentar ke saya ya, Pak. kawan-kawan, sekedar saya mengingatkan kawan-kawan bahwa kegiatan kita selama ini itu selalu direkam dan ini akan menjadi bahan saya untuk presentasi ke kementerian. Terima kasih. Gitu. Jadi tolong saya ingin menyampaikan kawan-kawan, ada beberapa kawan yang saya lihat pakai celana pendek kemudian itu terekam, tolong ditertibkan besok ya. Karena ini akan jadi bahan presentasi saya. Iya. kan dan ini memang sudah sampai ke kementerian. Saya akan menghadap ke kementerian, dan kedua bahwa video-video ini itu dipublish secara komersial atau di publik ya. Nah, jadi kadang-kadang saya mau ketawa juga ketika lihat beberapa teman yang ketika membuat video tutorial itu celana pendek itu sangat tidak etis sebagai seorang guru ya. Terima kasih. Iya. Oke. Ini Bang Ode, siap. Bang Oni, masih junior itu yang 3 hari itu belum tidur itu. Gak tahu itu apa ya, itu masih junior itu. Ini ada lupa. Januar. Oh, Bu. Makanya saya tulis dulu. Tapi keren Bang Junior. Mungkin di berikutnya ini Bang Juniornya harus menggunakan jas gitu ya. Iya, Bu, harus itu. Sama pasangannya. Saya pertanyaan dulu biar kita selesaikan. Iya, fokus dulu ke pertanyaan biar kita selesaikan. Iya. Mau tanya tadi yang Faston, Pak Ode. Itu kalau yang Faston berbayar nggak? Bayar nggak tuh, Pak Ode? Jelasnya berbayar, Bu. Dia trial ya. Dia semua aplikasi berbayar, Bu. Tapi ada mudah-mudahan saya bisa usahakan dapatkan yang berbayarnya tapi murah mungkin. Iya, setuju. Kita berapa itu, Pak Ode? Berapa? Saya belum lihat itu harganya berapa, tapi mungkin nanti saya japri alamatnya ke Ibu. Ya. Terima kasih, Pak Ode. Ya. Silakan. Silakan Ibu yang mau bertanya atau Pak Ali nih. Pak, jangan japri, dibagikan ke grup aja biar kita tahu. Saya nambahkan dari yang Bapak, Pastor itu ada sekali itu ada track-trackannya, ada serial number-nya sehingga nggak menjadi trial itu ada. Kemarin gitu. Saya ada. Oke, coba aja cari yang paling bawah itu ada. Ya. Nggak Ya, boleh terima disebutkan di kasih, sini, Pak. Bu. Nanti saya dimarahin Pak Udi sama. Ya. Japri ya, Pak ya, japri. Nanti di grup Telegram. Siap. Ya, Pak. Terima kasih. Japri ya, Pak Ali. Iya. Apa ya? Saya juga, Pak, di japri. Tunggu materinya. Untuk RPP sama Pak Ode, kurikulum, Pak. boleh saya tanya? Siap. Kalau misalnya memakai HP saja, jadi tidak langsung diunggah ke YouTube, Siap. itu bisa Nanti nggak saya ya, cari ya, Pak? Pak Ali, Tidak ya. pakai fasilitas lain? Nggak bisa ya, harus mesti memakai fasilitas itu ya? Kita kan dari HP, maksudnya HP. Rekam langsung dari fasilitas HP. Gitu. Pakai rekaman HP. Audionya masih ke-mute itu, Bang. Sebentar. Oke, silakan Pak. Gini ya. Atau direkam layar. Iya, rekam layar. Iya. Pakai HP. Iya, rekam Iya, layar. rekam layar. HP, Pak.
Boleh. Harus Ya. merekam PowerPoint. Oh PPT-nya. iya. Ya, oke. Masukkan Nggak di apa-apa, situ. ada masalah. Ya. Oke. Ya, boleh. Iya. Makasih Pak. Ya. Bisa ya, Ya. bisa ya. Iya. Jadi pakai Android boleh, Bapak Ibu. Tidak perlu harus pakai laptop. Yang penting ada PowerPoint-nya. Yang direkam itu PowerPoint, bukan rekaman vlog ya, bukan. Ya. Oke. Oke, silakan Bapak Ibu. Ada lagi Bapak dan Ibu? Tadi yang awal-awal Pak Ode bilang ada penyimpanan cloud meeting apa? Yang paling awal tuh. Bentar, saya lihat dulu di catatan. Saya suka mencatat. Pertanyaan dari siapa Bu itu? Dari Ibu Foni ya? Saya dari Ibu Foni NTT. Oh, ya. Oke. Dari NTT. Ibu Foni, betul. Saya tunggu pertanyaan itu sebenarnya. Wah, mantap. Berarti saya dihadiahin ya, Pak. Iya, tadi saya sudah praktikkan sebenarnya waktu membuka Google Form tadi, apa namanya? Cara mengetik tadi. Oh iya, udah. Ya, itu ada satu fasilitas cloud yang kita bisa mendokumentasikan seluruh kegiatan, aktivitas apapun. Kalau teman-teman lain mungkin sudah terbiasa. Mungkin coba saya share ya. Ini sebenarnya harus menjadi budaya kita juga bahwa dokumen-dokumen yang biasanya analog itu kita harus digitalisasi dan harus disimpan di media penyimpanan yang awet ya. Saya tidak bisa bilang penyimpanannya sampai selama-lamanya, tapi paling tidak kalau saya istilahkan awet itu ya sampai lama lah, jangka waktu yang lama. Saya bisa share, minta izin sebentar teman-teman. Ya, mungkin boleh. Boleh ya, sebentar. Saya mudah-mudahan bisa bagi di sini. Saya share. Loh, saya nggak bisa di-share. Bentar, Pak. Oh iya. Ini ada yang nge-share. Oke, sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Oke, Bapak Ibu, saya share, mudah-mudahan terlihat ya di sana. Bapak Ibu, di kolom ini, saya minimize ini saja. Kalau buka Gmail, mudah-mudahan terbiasa dengan tampilan ini. Paham ya? Terbiasa ya? Terbiasa. Kalau ada email, ada YouTube, lain sebagainya. Nah, penyimpanan cloud-nya itu di sini, Bu. Sekalian mungkin saya akan tunjukkan ke Bapak Ibu dokumentasi yang Bapak Ibu kirim berupa link itu, saya bisa memeriksanya otomatis di sini tanpa saya harus menunggui istilahnya. Saya harus menunggui Bapak Ibu. Nah, ini penyimpanannya harus kita manfaatkan. Dokumen kantor punya Bapak Ibu, LKP, dokumen apapun yang ya digitalisasi disimpan di ruang penyimpanan ini. Google itu punya satu kelebihan selain yang lain ya, di Microsoft juga ada. Di sini bisa menyimpan berbagai aktivitas dokumen cetak Bapak Ibu yang didigitalisasi. Apa namanya? Berkas-berkas penting, Bapak Ibu cukup menanyakannya, kemudian mengupload ke Google Drive. Dia punya ruang penyimpanan sekitar 15 GB satu email ini. Jadi cukup. Sebenarnya kalau full lagi ya Bapak Ibu bikin berkas, apa namanya, email pertama untuk berkas penting, email kedua, jadi bergiga-gigabyte ya yang bisa dilakukan. Jadi caranya ya Bapak Ibu tinggal buka Google Drive seperti ini, yang tadi, kemudian mengunggah ini My Drive, kelihatan ya di sana ya? Ya, kelihatan. Ya, ini tinggal mengupload seperti layaknya file-file dalam komputer kita. Ini ruang penyimpanan yang saya bilang tadi, kita manfaatkan ini tanpa harus bawa laptop. Hal ini seperti di beberapa tempat sudah biasa ya. Jadi kita masih membudaya misalnya flash disk dokumen-dokumen masih tersimpan di laptop. Ya kita manfaatkan drive untuk menyimpan segala macam presentasi atau dokumen penting lah itu.
Itu yang ingin saya sampaikan, Bu. Ini cloud itu bahwa penyimpanan online yang kita manfaatkan. Termasuk saya ini tunjukkan beberapa respon terhadap portofolio yang Bapak Ibu kirim kemarin ya. Mudah-mudahan terbaca. Jadi kalau sudah ada yang mendaftar, nanti saya koreksi juga secara manual. Dia akan masuk seperti ini. Bapak Ibu lihat ya? Lihat. Nah ini. Ya. Ini hanya mengisi di form kemarin. Di zaman masa lalu kan tidak seperti ini. Kita harus mengumpulkan berkas. Di sini sudah terotomatis siapa saja yang mengirim tugas. Cara membuka sampai di sini di panduan video itu saya bukan bagaimana caranya. Ini ada Ibu Elistia mengirim 2 kali. Ibu Teresia Ambar mengirim 2 kali. Ibu Ayu Siti Ramawati 2 kali, dan lain sebagainya. Ini nanti double, saya nanti sortir nanti. Padahal sebenarnya kalau Bapak Ibu kirim kan sudah ada notifikasi konfirmasi kan? Iya. Bahwa selamat Bapak Ibu sudah mengirim. Ya itu nanti saya sortir dulu. Nanti saya bantu Kang Golis untuk mensortir dan menyampaikan ke yang ingin saya sampaikan tentang media penyimpanan online. Biasakan ini tersimpan di sana, sehingga kalau HP hilang, komputer, laptop hilang, tercecer, kita bisa membukanya di komputer tempat lain. Yang penting user password kita tetap mengingat. Kira-kira seperti itu. Karena memang kita di wilayah timur agak kurang memanfaatkan ini karena harus menunggu informasi internet dulu. Kadang kita masih pakai flash disk atau CD atau external hard disk. Sebenarnya kita manfaatkan Google Drive atau di Microsoft itu namanya OneDrive, sama. Ya. Ya, penyimpanan cloud juga sama. Kira-kira seperti itu. Oke, Bapak dan Ibu, ini tinggal ada sisa waktu berapa menit lagi. Mungkin pertanyaan terakhir ya Pak Ode ya? Iya. Oke, silakan Bapak dan Ibu, ada pertanyaan yang terakhir mungkin mau ditanyakan. Ibu Lilis Yuniar, silakan Ibu. Ibu Lilis silakan. Udah angkat tangan. Saya kebingungan ini untuk mengirimkan beberapa tugas. Salah satunya kan yang form apa tadi itu yang Google Form itu. Nah kan itu ada linknya. Nah saya bisa kirim ke Telegram atau kemanapun itu pakai kodenya di mana ya? Saya udah selesai nih bikin. Tapi saya bingung harus ngirim kemana gitu. Gimana cara ngirimnya gitu? Ya itu aja. Oh, ya. Ya. Oke. Iya. Silakan Pak Ode. Oke. Mudah-mudahan tidak terputus, tapi coba saya ulang lagi. Bapak Ibu yang sudah bikin form kemarin, mungkin saya tidak detail ya untuk mencontohkan bagaimana cara membuat link dan memasukkannya atau mengcopy ke tautan selanjutnya. Ya. Coba saya bagi, mudah-mudahan ini bisa lancar. Sebentar saya share screen dulu, pindah berarti. Sebentar Bapak Ibu ya. Saya share dulu. Oke, sudah tampil form di depan Bapak Ibu ya? Oke, baru proses. Baru proses. Masih baru proses, Pak. Oke, sudah. Sudah ya? Sudah. Oke, kalau Bapak Ibu formnya sudah jadi seperti ini, seperti yang di depan ini, kan di send, kirim. Nah, muncul halaman yang seperti ini. Coba diklik di sini. Oke, Bapak Ibu bolehlah kalau misalnya mau rekam dan foto ya. Ini boleh shorten URL. Ini yang di-copy Bapak Ibu sebagai pintasan untuk kita kasih ke yang mau mengisi datanya. Jadi klik link ini yang akan dikirim ke daftar tugas, kita copy dan siap mengirimnya. Oke, pertanyaannya kemarin bagaimana cara memasukkan untuk membuat barcode? Termasuk link ini kita copy ke
apa namanya, barcode monkey. QR monkey. Ya, copy link yang ini, shorten URL. Jadi URL yang dipersingkat. Beberapa teman-teman yang sudah terbiasa menyingkat biasanya mengalihkan misalnya ke bit.ly untuk menyingkat URL ya. Tapi yang saya maksud yang ini linknya untuk dibagi. Oke. Yang di sini untuk embed di HTML Bapak Ibu yang biasa untuk taruh di apa namanya Facebook atau Google apa namanya di blog ya. Di blog yang ada kode teman-teman yang menguasai HTML bisa juga pakai ini. Kalau yang ini untuk mengundang, jadi mengirimnya ke siapa? Email ya. Emailnya ke siapa? Secara manual gitu. Oke, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Izin menyela Pak Ode. Oke. Izin menyela Pak Ode. Ya. Bapak sudah muncul lagi Pak Imam. Silakan Pak Imam. Siap. Untuk apa namanya link yang tadi untuk Google Form, apakah bisa kita ganti teksnya? Misalnya kayak kami kan LKP Putra Perwira, jadi huruf-huruf yang tadi di belakang form.ly itu terus kita rubah jadi pendaftaran LKP Putra Perwira, apakah bisa? Iya bisa. Bapak kerjaan saya lagi nih berarti. Bisa. Itu bisa diganti nama istri Pak. Begitu. Iya. Bisa diganti nama pasangan. Ya? Caranya bagaimana? Jangan diganti istrinya, bahaya. Ganti linknya aja. Oke, begini. Mudah-mudahan saya bisa bagi ya sebentar. Saya buka dulu. Materinya sebenarnya ada di semalam ya, bukannya? Ada saya tulis, ini versi saya, banyak cara, ini versi saya yang saya biasa coba bagi. Mudah-mudahan akses internetnya trouble. Saya tutup dulu. Oke, sebentar saya share. Bapak Ibu lihat ada layar baru? Sudah tampil atau masih proses? Proses. Proses ya? Sudah tampil? Sudah. Sudah. Ini alamatnya alamatnya saya pakai bit.ly ya. Bit.ly itu gimana cara tulisannya? Ibu Bapak tulis di Google aja ini bit.ly gitu. Bit.ly ya. Oke, nanti muncul yang seperti ini, Bapak Ibu login karena free account di sini bisa mendaftar gratis dan silakan membuat sebuah pintasan dengan mempersingkat link yang panjang ya, yang panjang dan lama itu bisa disingkat di sini. Ini, misalnya nih link apa? Link pendaftaran bolehlah. Ini boleh diisi, boleh tidak. Kemudian di sini boleh digunakan misalnya LKP apa Pak itu? Nggak keluar. Putra. Ya biasa nama istri ya boleh juga di sini. Nggak keluar Pak. Nggak keluar ya? Nggak keluar. Oh nggak keluar? Nggak ada Pak, nggak keluar. Tempat saya keluar. Jangan dipaksa nanti nggak keluar. Keluar. Oh keluar ya? Ya. Keluar ya. Sebelah kanan mungkin kalau yang pakai HP harus dibaringkan. Belum keluar. Iya. Ada sebelah kanan. Oh iya, sebelah kanan itu. Sebelah kanan. Sebelah kanan kalau HP kecil nggak kelihatan. Harus HP-nya dibaringkan, di landscape ya. Ada tulisan search ya Pak? Ya, tulisan ini di custom tulisannya ya. Jadi tadi saya sudah bikin dengan cara meng-create beberapa link, kemudian masuk di tahap kedua adalah mengganti linknya. Jadi sini bisa LKP, misalnya Putra. Yang penting linknya belum pernah dibuat sama orang gitu. Kemudian sudah selesai di save.
Nah, kalau sudah di-save berarti tinggal kalau dia setuju dengan nama ini, berarti bisa. Nah, ini sudah jadi. Berarti tinggal di-copy, Pak, dan dibagi. Itu. Kopinya habis, Pak. Iya, tambah susu aja, enggak apa-apa. Nah, itu kira-kira mudah-mudahan dipotret atau di-capture. Iya. Iya, itu Pak Imam. Ya. Terima kasih Pak Imam. Siap, selamat mengerjain saya. Ini ada yang mengangkat tangan, Pak Ode bisa satu aja, satu nambah. Boleh? Silakan. Boleh, silakan. Ini di malam sampai jam 1 saya di sini. Malam sampai jam berapa ya? Saya malah jam 1 ya. 12. Bu Ayu Siti Rahmawati terakhir ini ya, Bu. Ya, Pak mau konfirmasi aja ke Pak Ode. Boleh. Pak, untuk tugas kedua itu kan memang dikirimkan 2 kali karena linknya yang pertama kan tutorial silabus, review silabus dan RPP. Yang kedua link untuk tutorial membuat Google Form. Jadi memang 2 kali dikirimkan kan ya? Iya, 2 kali tugas itu dikirim. Ya, benar. Ya, tadi tugas kan, itu boleh membuat linknya, boleh membuat video, boleh membuat form ya. Ya, karena kalau kan mau divideokan cara membuat form itu juga boleh. Tadi kan Bapak bilangnya ada double kirim, itu kan double kirim memang 2 tugas gitu. Oh, 2 tugas, oke. Ya. Yang penting jangan 3 aja. Iya. Ada 3 tugas kan sebenarnya. Iya, kalau flyer kan ke Telegram kan. Ke Telegram aja. Ya, itu aja Pak, terima kasih. Oke, siap. Oke, itu yang terakhir dari Ibu Ayu Siti Rahmawati. Mungkin yang sebelum kita tutup, Pak Ode ada yang mau disampaikan sebagai closing, Pak Ode? Oh ya, saya closing dengan beberapa kesimpulan saja, Bapak Ibu. Ini saya mau bilang bahwa dunia kita berubah, gitu. Yang bisa mengubah dunia ini sebenarnya bukan orang lain, kita. Gitu. Jadi kalau kita sudah berubah, pasti kondisi kita berubah. 3 konten ini sebenarnya, 3 konten ini menjadi instrumen dasar untuk kita bergerak melengkapi industri digital kita ke depan, termasuk bagaimana cara meyakinkan ke publik bahwa LKP kita itu siap menjembatani kualitas orang-orang di sekitar kita, gitu. Jadi perbaiki konten selalu, banyak cara ya, ada komik, animasi, video, multi platform lah, termasuk pemanfaatan Android itu yang saya bilang. Termasuk Bapak Ibu juga harus membuat sebuah naskah akademik sebenarnya yang juga sangat memperkuat konten. Jadi kalau cuman materinya saja atau videonya saja mungkin tidak terlalu perkuat juga, termasuk Bapak Ibu yang owner ya, yang pemilik bos-bos LKP, dan jangan menutup diri untuk tetap mereview dan memberikan masukan, menerima masukan dari respon publik, karena itu untuk menentukan maju dan tidaknya LKP kita ke depan, termasuk industri jasa yang sedang dibangun, karena Bapak Ibu kan ada di industri jasa ya, yang menyiapkan penggerak untuk siap berproduksi di konten-konten digital. Kira-kira itu yang tidak banyak yang saya ingin sampaikan, karena kalau kita bahas materi akademik terlalu ribet ya, gitu, yang praktis-praktis saja. Materi digital juga bisa Bapak Ibu akses dengan scan barcode yang seperti ini. Linknya saya tautkan, link ini mungkin tidak ada, tapi coba di foto itu bisa tampil di HP Bapak Ibu. Kalau di scan, materinya tidak perlu lagi copy kan, tinggal tampil sambil jalan santai, Bapak Ibu bisa baca-baca sedikit untuk menguatkan materi. Siapa tahu Bapak Ibu bisa mengganti saya di sesi berikutnya sebagai pengajar juga. Materinya ya seputar-seputar ini saja. Seperti itu Bapak Ibu, materinya juga ada di grup, saya lihat sudah ada yang share. Ya, terima kasih, sampai jumpa di pertemuan besok. Besok itu nanti usahakan Bapak Ibu hadir dengan Android, bukan hadir di mana, tampil di depan layar kaca menggunakan Android, karena kita akan menguji 2 platform yang berbeda, apakah
evaluasi analisis kita itu berjalan maksimal di 2 platform itu, Android sama Windows ya, atau kalau pakai Macintosh ya enggak apa-apa, boleh pakai. Karena dia ada yang versi browser, ada yang versi Android juga, ada yang Windows juga gitu. Multi platformnya bisa. Oke, Pak Ode. Oke, kira-kira seperti itu. Ya, makasih, Pak. Oke. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Ode. Terima kasih atas materi yang disampaikan dan luar biasa sekali. Dan untuk pertemuan selanjutnya, dan mudah-mudahan Pak Ode senantiasa diberikan kesehatan. Begitu juga dengan Bapak Ibu sekalian, hingga sampai tuntas. Jadi untuk pertemuan besok malam itu pengelolaan penilaian hasil belajar dalam jaringan. Begitu Bapak dan Ibu. Kita akan praktik, Bapak Ibu, tambahannya. Kita akan praktik, jadi bawa Android dan Android yang terkoneksi data ya, atau WiFi lah di sekitar Bapak Ibu. Oke, itu Bapak Ibu besok memakai Android. Kemudian jangan lupa tugasnya. Dan sebelum saya tutup, seperti yang di awal kita sampaikan bahwasanya untuk mendukung program dari gradasi bagi peserta yang belum bisa tertampung di sini, agar bisa tertampung, makanya kita butuh semacam partisipasi dari Bapak Ibu sekalian untuk pengumpulan dana digunakan untuk pembelian YUM berbayar. Maka dari itu nanti akan kita share nomor rekening dari gradasi generasi digital Indonesia. Mungkin itu sekian dari saya. Mungkin Pak Ketua ada yang mau disampaikan, Pak Ketua? Bang Odi ada yang mau disampaikan? Ada. Oke. Ya, silakan Pak Odi. Oke, terima kasih Bang Ode. Rekan-rekan sekalian, ingin saya sampaikan beberapa informasi yang mungkin nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Prinsip kita di Generasi Digital Indonesia adalah kolaborasi membangun negeri, itu tagline yang ketika kami mendirikan gradasi di Yogyakarta. Alhamdulillah setelah kami mensosialisasikan program ini, respon dari beberapa rekan-rekan Ormit lainnya itu sangat luar biasa. Bahkan di beberapa Ormit itu sudah sampai 1.000 peserta. Saya hampir setiap jam itu menerima telepon dari berbagai daerah bahwa mereka sangat membutuhkan dukungan dari gradasi kegiatan-kegiatan seperti ini. Saya sendiri tadi konsultasi dengan Pak Ode hari ini tentang Pak, ini ada permintaan yang harus kami penuhi, dan akhirnya saya menyampaikan kepada tim fasilitator bahwa setidaknya kita bisa melanjutkan yang TO yang program basic ini. Mungkin kita akan nanti setelah kawan-kawan selesai 1 minggu ini, kita akan seleksi untuk diikutkan di program advance atau lanjutan. Kenapa kita akan melanjutkan level berikutnya? Karena setidaknya bisa memenuhi permintaan-permintaan kita dari berbagai kota di Indonesia. Kalau kita katakan mungkin, kalau kata Pak Ode di Ikatan Guru Indonesia itu apa Pak Ode? Teacher trainer ya? TOT Pak, di teman-teman guru tahu TOT, Teacher of Trainer. Teacher of Trainer ya. Nah insya Allah gradasi juga yang sekian orang ini yang nanti tetapi melalui proses ya, melalui proses apakah dia nanti dinyatakan lulus oleh Pak Ode oleh tim, kita akan men-training mereka untuk lebih siap lagi yang nantinya bisa membantu kami untuk berbagi lagi kepada orang lain, gitu ya. Ya, prinsip saya mendirikan gradasi itu prinsipnya berbagi. Ya, harapan saya kawan-kawan yang hari ini ikut bisa kita training lagi untuk tingkat lanjutnya supaya bisa membantu kami menyebarkan informasi-informasi seperti ini. Kenapa? Target kita di Indonesia 2019 sampai 2024 masyarakat Indonesia harus kurang lebih 50 juta yang teredukasi literasi digital. Nah, ini tuh tidak mungkin bisa dibebankan hanya kepada pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat yang hari ini paham tentang dunia digital. Kenapa gradasi melakukan gerakan-gerakan seperti ini? Karena daripada kita ibu-ibu hanya main gadget hanya untuk nge-share berita hoax, ya. Atau di mana dulu, Gun? Jadi seperti itu ya. Jadi harapan saya
minimal ada 50 nanti yang bisa melanjutkan ke program yang lebih lanjut seperti itu ya Pak Ya, Ode ya. siap Pak. Nanti malam ini TOT, Teacher of Trainer nanti setelah ini kita programkan Pak. Kita akan programkan yang kita utamakan di sini di gradasi ya, kita akan utamakan untuk kawan-kawan yang memang mengikuti kelas di gradasi akademi. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih teman-teman atas dukungan dan support kepada kami di gradasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat, malam Sunnah katanya ya. Selamat malam, selamat Paskah buat teman-teman yang merayakan besok. Paskah bagi yang merayakan. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin cukup sekian dan sebelum kita tutup, mungkin saya dalam membawakan banyak kurang dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan ya. Kalau mau live silahkan. Yang mau lanjut mau ditemani sama Bang. Ngopi dulu, ngopi. Ngopi dulu, Pak. Ngopi. Baik, Pak Ali, silakan ngopi. Ya, saya pamit ya. Ya, silakan. Terima kasih semuanya. Izin live ya, Pak Holi. Ya, silakan Bu. Terima kasih semuanya, teman-teman. Ya.